Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Jaga kesehatannya ya, tetap di rumah dan yang pastinya tetap semangat. Kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Indah Wahyuni, bisa dipanggil Kak Indah. Kakak mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sedang melaksanakan magang. Nah, di sini kakak akan menemani kalian dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kakak sampaikan untuk kalian dapat kalian pahami dan mengerti. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran kalian atau absensi kalian, nanti kakak akan bagikan linknya melalui grup kelas via WA atau via WhatsApp. Materi sebelumnya kalian sudah belajar ya mengenai menentukan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, kali ini kalian akan belajar menentukan ide pokok dalam teks. Ayo adik-adik kita belajar bersama. Adik-adik simak berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah Kerajinan Indonesia. Kedua, menjelaskan bagaimana cara pengolahan tanah liat. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ide pokok, bukan? Sekarang kakak tanya, apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok dikenal juga sebagai pikiran utama atau bisa disebut juga gagasan utama. Atau bisa disebut juga gagasan pokok atau pikiran pokok. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Bahan dasar dari gerabah terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dengan suhu tertentu pada proses pembakaran. Bagaimana cara pengolahan tanah liat? Apakah adik-adik ada yang tahu? Kakak akan jelaskan untuk kalian ya. Tanah liat yang baik sebagai bahan dasar membuat gerabah adalah tanah liat yang berwarna coklat atau putih kecoklatan. Tanah liat dipersiapkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membuat gerabah. Tahap pengolahan tanah liat adalah meletakkan tanah liat di suatu tempat yang sudah disediakan, kemudian disiram air hingga basah merata. Setelah itu, tanah liat didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Selanjutnya, tanah liat digiling agar lebih rekat dan liat. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ide pokok dikenal juga dengan istilah pokok pikiran yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Adik-adik bisa lihat ini adalah gerabah kerajinan Indonesia. Gerabah atau tembikar adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah digunakan masyarakat untuk peralatan rumah tangga, guci, celengan, dan lain-lain.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jadi anak sehat, jadi anak hebat. Berikut proses belajar mengajar siswa-siswi kelas 5 SDN 4 Kasongan Baru. Proses belajar mengajarnya yaitu sistem daring, dalam jaringan, melalui aplikasi WA atau WhatsApp, dan Google Classroom. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahkan alam yang subur dan kaya dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan maritim dan agraris. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara